Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar kata e-waste? Apa sih e-waste itu? Jadi, menurut Nahor, peralatan elektronik yang sudah usang dianggap tidak berfungsi lagi, rusak, atau tidak layak pakai dapat berpeluang menjadi limbah elektronik atau sering disebut electronic waste. E-waste itu sangat berbahaya loh jika tidak ditangani dengan benar. Lalu, bagaimana e-waste dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan tubuh manusia? Pertama, e-waste dapat berdampak buruk bagi tanah suatu wilayah. Saat limbah elektronik terurai, ia melepaskan logam berat beracun. Logam berat tersebut termasuk timbal, arsenik, dan kadmium. Ketika racun ini larut ke dalam tanah, mereka mempengaruhi tanaman dan pohon. Dengan demikian, racun ini dapat memasuki pasokan makanan manusia, yang dapat menyebabkan cacat lahir, serta sejumlah komplikasi kesehatan lainnya. Limbah elektronik yang dibuang sembarangan oleh warga juga menyebabkan racun masuk ke air tanah. Air tanah inilah yang mendasari banyak aliran permukaan, seperti sungai, kolam, dan danau. Banyak hewan bergantung pada saluran air ini sebagai sumber makanan. Dengan demikian, racun tersebut dapat membuat hewan tersebut sakit dan menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem bumi. Ketika limbah elektronik dibuang di TPA, biasanya akan dibakar di lokasi untuk mengurangi timbunan sampah. Proses ini dapat melepaskan hidrokarbon di atmosfer, sehingga mencemari udara yang diandalkan oleh hewan dan manusia. Selanjutnya, hidrokarbon ini dapat berkontribusi pada efek gas rumah kaca, yang menurut banyak ilmuwan merupakan kontributor utama pemanasan global. Mengerikan sekali bukan, jika e-waste tidak ditangani dengan benar. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dampak tersebut? Solusi yang pertama adalah perpanjang masa pakai. Beberapa sampah elektronik adalah barang yang sebenarnya masih bisa digunakan. Namun, pemiliknya memilih untuk membuang dan mengganti dengan model terbaru. Seperti smartphone. Menggunakan smartphone terbaru menjadi hal yang wajib bagi beberapa orang. Tapi ada baiknya kalian tetap menggunakan perangkat elektronik lama jika masih bisa digunakan dengan baik. Solusi yang kedua, memperbaiki barang elektronik. Jika perangkat elektronik sudah tidak dapat digunakan, ada baiknya jangan langsung dibuang. Tetapi, barang tersebut bisa diperbaiki agar tidak menambah limbah elektronik. Lalu solusi yang ketiga, jual barang elektronik. Menjual perangkat elektronik lama dapat mengurangi sampah elektronik. Hal ini merupakan salah satu cara kontribusi dalam mengurangi limbah elektronik yang cukup mudah untuk diikuti. Jika peralatan elektronik kalian memang sudah tidak dapat digunakan lagi, buanglah limbah elektronik kalian dengan benar. Pengelolaan sampah elektronik tidak bisa dilakukan sembarangan karena membutuhkan teknologi. Maka pemerintah Yogyakarta memberikan solusi. Dibuatnya titik-titik drop box di berbagai daerah di Yogyakarta sebagai tempat pembuangan limbah elektronik. 6 titik drop box sampah B3 skala rumah tangga tersebut diantaranya berada di TPST Nitikan, Depo Sampah Kota Gede, Depo Sampah Gedong Kiwo, Depo Sampah Mandala Krida, Depo Sampah Topelan, dan di kantor DLH Kota Yogyakarta. Di setiap drop box terdapat 4 kotak sampah dengan warna berbeda, disesuaikan dengan sampah yang akan dibuang. Kotak berwarna hijau untuk membuang limbah lampu neon bekas, merah untuk baterai dan aki bekas, kuning untuk kemasan bekas seperti deterjen, disinfektan, obat nyamuk, dan kosmetik.
sedangkan biru untuk barang elektronik bekas. Gimana? Kalian sudah tahu kan apa itu e-waste dan cara mengelolanya dengan benar? Sekarang, tugas kita adalah mengurangi e-waste demi menjaga bumi kita. Sampai jumpa lagi.